Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Ta'lim Az-Zakir yang senantiasa dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa bertemu kembali selepas kajian setiap Rabu malam, kajian hadis Arba'in Imam Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai tadi di hadis yang ke-28, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abi Najih Al-Irbadi Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan beberapa wasiat yang disampaikan oleh Rasul kepada kita semua sebagai umatnya, bahwasanya wasiat tersebut adalah wasiat yang sungguh luar biasa, wasiat yang bisa menggetarkan hati para sahabat, dan wasiat yang bisa meneteskan air mata para sahabat Rasulullah SAW. Sampai-sampai bahwasanya ini adalah wasiat yang terakhir dari Rasulullah SAW, karena wasiat yang begitu istimewa, yang begitu dalam artinya, begitu mengena maknanya dalam hati setiap manusia, sehingga para sahabat merasakan sesuatu yang beda dari wasiat, dari nasihat yang Rasulullah berikan kepada para sahabat dan kita sebagai umat. Lalu apa wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang ke-28 ini, yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Abi Najih Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala? Yang pertama adalah tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inna akramakum 'indallahi atqakum, manusia yang paling mulia adalah ketika manusia bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Maka di sini Rasulullah menyampaikan tentang wasiat takwa. Takwa adalah al-imtisalu bi awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Takwa senantiasa kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga kita meninggalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Wassam'i wa ta'ah, kemudian kita senantiasa taat dan patuh tunduk dengan perintah Allah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abd, walaupun yang memerintahkan kita untuk beriman, bertakwa kepada Allah, yang mengingatkan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hanya seorang hamba atau seorang budak sahaya. Ya, walaupun orang miskin, orang yang tidak punya harta, atau mungkin orang yang memang ya strata derajat dalam kehidupan masyarakatnya cukup rendah, tapi ketika omongannya, apa yang dibicarakan, apa yang keluar dari lisannya adalah tentang perintah takwa, perintah tentang ketakwaan, patuh dan tunduk kepada Allah, maka kita wajib untuk mendengarkan perintah tersebut, dan kita senantiasa beriman dan bertakwa, senantiasa kita patuh dan tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah dalam wasiat yang selanjutnya menjelaskan bahwasanya kita sebagai umatnya nanti akan begitu banyak yang namanya perbedaan, perdebatan dalam masalah-masalah kehidupan kita, dalam persoalan hidup kita. Kayak Rasulullah mewanti-wanti kita, mengingatkan kita akan banyak terjadi perbedaan pendapat, ikhtilaf, dan senantiasa Rasulullah SAW mengarahkan kita untuk senantiasa memegang sunnah Rasulullah SAW, untuk berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasul mengatakan addu 'alaiha bin nawajiz, yaitu gigit ya dengan gigi geraham kita, gigit dengan sungguh-sungguh sunnah tersebut, ya pedoman tersebut Al-Quran, artinya kita pegang dengan erat, ya jangan sampai kita lepaskan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah di hadis yang lain juga pernah mengatakan, qad taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima falan tadillu ba'daha abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah. Bahwasanya telah ditinggalkan dua wasiat yang begitu mulia,
dua warisan dari Rasulullah, ketika kita berpegang teguh terhadap dua warisan ini, wasiat ini, maka tidak akan pernah kita tersesat dalam kehidupan kita. Apa dua wasiat tersebut, warisan tersebut? Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat selanjutnya yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah bahwasanya wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kita berhati-hati, ya, kita harus waspada terhadap amalan-amalan yang memang tidak berlandaskan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dan ijtihad para ulama. Perkara-perkara amalan yang menyelisihi, yang bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan sunnah dan ijtihad para ulama, maka jangan sampai ya kita kerjakan sehingga kita menjadi orang-orang yang sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala karena perkara tersebut yang bertentangan dengan ajaran Islam dan syariat Islam. Jadi mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita bisa menjalankan wasiat Rasulullah SAW. Baik, para sahabat Majlis Ta'lim Az-Zakir yang dicintai, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, yang bisa kita terapkan, implementasikan dalam kehidupan kita. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan yang lainnya di dalam podcast Majlis Ta'lim Az-Zakir yang kita cintai ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.